Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cola Sumaila di YouTube channel CNTV Official. Inilah lintas Cakrawala. Pesawat adalah salah satu transportasi yang cukup banyak digunakan manusia untuk bepergian jauh. Selain waktu yang cukup efisien dalam menaiki pesawat, pesawat juga menyediakan fasilitas yang memuaskan dan juga pelayanan yang cukup baik. Namun, pesawat pun bisa saja mengalami kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena penyebab-penyebab tertentu. Contohnya, cuaca yang buruk, keadaan mesin pesawat yang mengalami masalah, dan lain sebagainya. Dan kali ini kami sudah merangkum beberapa kejadian kecelakaan terbesar yang ada di Indonesia. Tapi sebelum ke videonya, bantu dukung channel ini ya dengan cara like, komen, subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Enjoy! Yang pertama adalah Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan maskapai milik negara, sehingga wajar saja pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Meskipun seringkali perusahaan ini membukukan kerugian. Garuda Indonesia pertama kali mengudara pada tahun 1949. Garuda Indonesia sendiri diberi nama oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno-Hatta. Dan pesawat Garuda Indonesia pertama kali terbang membawa Soekarno-Hatta dari kota Yogyakarta ke Jakarta untuk menghadiri upacara pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Namun, maskapai pesawat ini menjadi salah satu pesawat yang mengalami kecelakaan terbesar di Indonesia loh. Mengapa bisa? Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 152 ini bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Polonia Medan. Dari Jakarta, pesawat Garuda 152 berangkat pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan sampai pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Siapa sangka pada hari yang sama dengan waktu yang berdekatan terdapat dua pesawat memiliki nomor penerbangan yang sama, pesawat Merpati 152 dan Garuda 152. 11 menit sebelum mendarat di Bandara Internasional Polonia, terjadi miskomunikasi antara kru pesawat dengan pemandu lalu lintas udara. Akibat cuaca yang buruk yang disertai angin tebal yang membuat pemandu lalu lintas bingung apakah pesawat Garuda 152 berbelok kanan atau berbelok kiri. Akhirnya pada pukul 13.30 pesawat Garuda jenis Airbus A300B4 jatuh di daerah hutan di Desa Buah Nabar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat instruksi dari pemandu lalu lintas yang kurang jelas, sehingga kemungkinan pilot salah memahami perintah tersebut. Sayap kiri pesawat tampak terbang rendah dan menabrak pohon-pohon di Bukit Desa Buah Nabar. Hal ini membuktikan bahwa pilot membelokkan pesawat ke kiri, alih-alih ke kanan, seperti yang diinstruksikan pemandu lalu lintas udara. Semua penumpang yang berjumlah 234 orang, termasuk 12 awak pesawat, tewas loh guys. 48 mayat ditemukan hangus sehingga sulit diidentifikasi, sementara sisanya dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari total seluruh penumpang, selain dari Indonesia, terdapat 2 orang Kanada, 2 orang Inggris, 6 orang Malaysia, 4 orang Jerman, 2 orang Amerika Serikat, dan 1 orang Prancis. Wah, merinding ya guys. Lanjut, yang kedua, Air Asia. Air Asia 2014 adalah sebuah maskapai penerbangan tarif rendah yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik jadwal terletak di Bandara Udara Internasional Kuala Namu, Medan. Pada tahun 2000, Indonesia Air Asia penerbangan 8501 adalah pesawat Airbus A320 milik Indonesia. Air Asia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya menuju Singapura. Pada tanggal 28 Desember 2014 dengan 155 orang penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat dan total 162 orang penumpang. Pada tanggal 30 Desember 2014, puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat yang berjumlah 162 orang dinyatakan tewas pada tanggal 20 Januari 2015. Dilaporkan bahwa pesawat kehilangan daya angkat yang pada umumnya disebabkan oleh tingginya hidung pesawat.
Pada bagian ekor pesawat mengalami kerusakan yang kemudian ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan yang fatal, miskomunikasi antara pilot dan kopilot yang berlanjut akhirnya menyebabkan pesawat jatuh. Tragedi KZ8501 merupakan tragedi penerbangan terburuk kedua dalam sejarah Indonesia loh, setelah kecelakaan Garuda di Medan pada tahun 1997 dan juga merupakan kecelakaan pesawat terburuk ketiga di dunia pada tahun 2014. Lanjut yang ketiga, pesawat Lion Air. Pesawat Lion Air 2018 didirikan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Maskapai Lion Air beroperasi pertama kalinya menggunakan Boeing 737-200 yang disewa untuk membuka rute ke Pontianak. Pesawat Lion Air rute Jakarta Pangkal Pinang dengan nomor penerbangan JT610 yang membawa 188 penumpang dan awak kabin pesawat, yang terdiri dari 178 orang penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak, 2 bayi dengan 2 pilot dan 5 flight attendant. Jatuh di perairan Karawang, Jakarta Barat. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya hilang kontak pada pukul 16.33 waktu Indonesia Barat. Asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 737-8 MAX meskipun sesuai dengan referensi yang ada ternyata tidak tepat loh. Pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS yang tidak seharusnya karena tidak ada petunjuk dalam buku panduan dan pelatihan. Yang keempat, Silk Air. Silk Air adalah anak perusahaan dari Singapore Airlines dan merupakan maskapai penerbangan yang berbasis di Singapura. Dari catatan Silk Air yang merupakan anak usaha dari Singapore Airlines, terdapat 12 rute penerbangan loh langsung dari Singapura ke Indonesia, yakni Medan, Manado, Lombok, Balikpapan, Palembang, Surabaya, Pekanbaru, Bandung, Semarang, dan Makassar. Tepatnya 19 Desember 1997 terjadi kecelakaan pesawat Boeing 737-300 maskapai asal Singapura Silk Air. Sebanyak 104 penumpang dan awak-awaknya tewas. Pesawat dengan nomor penerbangan MI185 jatuh sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 15.23 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Singapura. Pesawat meledak di udara dan jatuh berkeping-keping di perairan Sungai Musi Parit, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar 70 km utara Palembang, Sumatera Selatan. Agen Amerika Serikat yang menyebut kecelakaan diduga tindakan sengaja seorang atau lebih dari satu orang dalam pesawat, khususnya sang pilot yang diketahui menderita kerugian besar di pasar saham di saat waktu terjadinya kecelakaan pesawat. Pesawat ini membawa 104 penumpang yang di dalamnya terdiri 97 penumpang dan 7 awak penerbangan. Sebagian besar tak bisa lagi dikenali. Lanjut yang kelima, Adam Air. Adam Air adalah maskapai penerbangan swasta yang berbasis di Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Maskapai penerbangan ini mengoperasikan penerbangan berjadwal domestik ke 20 kota dan layanan internasional ke Penang dan Singapura. Pesawat lepas landas pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat dari Bandar Juanda, Surabaya, Indonesia pada tanggal 1 Januari 2007. Seharusnya pesawat tiba di Bandara Samratulangi Manado pukul 16.14 waktu Indonesia Tengah. Pesawat itu kemudian dilaporkan putus kontak dengan pengatur lalu lintas udara Bandar Hasanuddin Makassar setelah kontak terakhir pada pukul 14.53 waktu Indonesia Tengah. Pada saat putus kontak, posisi pesawat berada pada jarak 85 mil dari permukaan laut, kota Makassar pada ketinggian 35.000 kaki. Pesawat ini membawa 96 orang penumpang yang terdiri dari 85 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 4 bayi. Dan pesawat tersebut juga membawa 3 orang warga Amerika Serikat. Program navigasi, yakni sistem panduan navigasi autopilot jadi mati deh.
Akibatnya pesawat secara perlahan berbelok ke kanan sehingga terdengar peringatan sistem arah pesawat karena miring ke kanan sehingga melewati 35 derajat dan posisi hidung pesawat menukik. Dan pesawat kemudian menghantam air dengan badan pesawat yang telah hancur dan terbelah akibat kecepatan tinggi dan gaya gravitasi yang melebihi batas kemampuan badan pesawat. Yang keenam, Tiger Air Mandala adalah maskapai nasional berusia 40 tahun yang telah dibeli oleh Indigo Partners dan Cardiff International pada tahun 2006. Pesawat Mandala Air dengan nomor penerbangan RI091 mengalami kecelakaan pada Senin pagi 5 September 2005. Pada 6 September 2005 mencatat pesawat jenis Boeing 737-200 tersebut jatuh dan meledak di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polonia pada pukul 10:06, awalnya terdengar deru keras pesawat. Hanya sesaat tiba-tiba terdengar ledakan keras dari arah bandara. Akibatnya tak hanya penumpang dan awak pesawat yang turut menjadi korban, warga yang berada di sekitar lokasi kejadian juga meninggal di lokasi loh. Para korban terdiri dari penghuni rumah, pemilik warung, pengayuh becak, serta pejalan kaki. Kejadian ini menewaskan 149 orang termasuk penumpang dan awak serta 50 orang warga di sekitar lokasi kejadian. Sementara 18 orang penumpang dinyatakan selamat. Di antara penumpang pesawat yang tewas tercatat Gubernur Sumatera Utara yang menjabat kala itu, Tengku Rizal Nurdin, juga menjadi korban loh. Pesawat berpenumpang penuh itu mengalami gagal take off. Pesawat tersebut tiba-tiba saja meledak, menabrak, dan melindas apa saja yang ada di depannya. Setelah itu, badan pesawat menerabas hingga ke permukiman penduduk di seberang ujung jalan landasan. Kejadian ini kemudian membuat sayap kiri pesawat menghantam toko kelontong yang ada tepat di batas Bandara Polonia. Hal ini membuat 3 orang yang berada di toko kelontong tersebut terseret sayap pesawat. Pesawat baru berhenti setelah menabrak tiang listrik di Jalan Jamin Ginting. Kemudian pesawat mengalami ledakan dengan badan yang patah menjadi 2. Bagian ekor pesawat tertahan di tiang listrik, sementara bagian depannya terus melaju dan menghantam 5 buah rumah di sekitarnya. Bagian depan pesawat tersebut terbakar habis yang juga turut membakar 5 buah ruko di sekitarnya. Yang ketujuh, Sukhoi Superjet. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air mengingatkan kembali tentang sejarah tragedi kecelakaan pesawat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tragedi yang cukup menelan korban adalah kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada Rabu 9 Mei 2012 yang lalu. Tragedi yang menelan semua penumpang dan awak kabin dinyatakan hilang kontak di sekitar Gunung Salak. Kala itu, pesawat Sukhoi Superjet 100 nomor registrasi RA97004 melakukan penerbangan demonstrasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat Sukhoi tersebut mengangkut 37 penumpang, 6 awak, dan 2 petugas Sukhoi. Sedang dalam perjalanan di dekat Gunung Salak, Bogor. 30 menit setelah penerbangan ketika kontak radio dengan pesawat hilang antara pukul 14:21 waktu Indonesia Barat dan 14:33 waktu Indonesia Barat. Kemudian puing-puing pesawat ditemukan oleh helikopter keesokan paginya pada 10 Mei sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat di lereng Gunung Salak pada ketinggian sekitar 5.300 kaki. Pada tanggal 11 Mei sekitar pukul 14:00 waktu Indonesia Barat, tim penyelamat mencapai lokasi kecelakaan dan kemudian menemukan 45 jenazah. Yang ke-9, pesawat Merpati. Jatuhnya pesawat Merpati MA60 ke perairan daerah Kaimanan, Papua Barat pada hari Sabtu 7 Mei 2011 merupakan kecelakaan kali kelima untuk pesawat buatan Cina tersebut. Kecelakaan ini juga merupakan kecelakaan paling fatal yang pernah dialami sejak dioperasikan kali pertama oleh Sichuan Airlines pada tahun 2000. Kecelakaan terjadi saat pesawat mendarat di Bandara Udara Godofredo P. Ramos, Filipina. Roda pendarat dan baling-baling pesawat mengalami kerusakan parah. 3 orang terluka, namun tidak ada korban jiwa. Kecelakaan kedua terjadi pada 25 Juni 2009
Saat itu Sian MA60 milik Z Airways dengan nomor penerbangan 863 berpenumpang 54 orang dengan 5 awak pesawat mengalami overshot saat mendarat di Bandar Udara Godofredo PR Ramos. Tidak ada korban luka dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan ketiga terjadi pada 3 November 2009. Sian MA60 UM239 milik Air Zimbabwe menabrak 5 babi hutan saat lepas landas dari Bandar Udara Internasional Harare. Pesawat berhasil dihentikan dari proses lepas landas, namun lambung pesawat rusak parah akibat benturan. Yang ke-10, Sriwijaya Air. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta Pontianak hancur di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 9 Januari 2021. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kontak terakhir terjadi pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat jenis Boeing 737-524 itu membawa 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang, 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi dan 12 kru. Hingga saat ini pemerintah bersama otoritas terkait tengah melakukan penelusuran. Pesawat Sriwijaya take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, masih 1.700 kontak diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Lalu pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dari Jakarta melihat Sriwijaya tidak ke arah 0,75 derajat melainkan ke arah barat laut. Tidak lama kemudian dalam hitungan detik pesawat Sriwijaya hilang dari radar. Pesawat Sriwijaya itu hilang kontak di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Pesawat tersebut pertama kali terbang pada Mei 1994 alias sudah berumur 26 tahun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pesawat Sriwijaya hilang kontak saat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkreng jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Oke guys, itulah beberapa kecelakaan pesawat terbesar yang ada di Indonesia. Semoga saja menambah informasi bagi kalian ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke semua media sosial yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.